Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pagi ini dengan Bu Hanum ya. Jelaskan juga masih dengan membahas soal tentang larutan penyangga. Nah, hari Rabu besok ya, untuk hari Rabu besok kita ulangan tentang larutan penyangga. Jadi saya mohon kalian belajar lagi larutan penyangganya agar ketika ulangan nilainya lebih baik dari sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah soal yang saya ambil dari Quizizz. Nah, soal ini adalah soal-soal untuk kelas 11 ya. Jadi kalau kalian mau latihan soal, kalian boleh buka Quizizz, kalian cari apapun itu tentang larutan penyangga. Nah, ini saya ambil soal dari orang, tapi nanti kalau sempat saya akan ambil soal yang pernah saya buat tentang larutan penyangga. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Ini berhubungan dengan grafik. Ya. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya kecil banget ya. Oke. Ini grafik. Ini grafik kita lihat dulu soalnya. Perhatikan grafik titrasi larutan asam asetat dengan larutan. Kalian bisa lihat bahwa ada kalimat larutan asam asetat ini adalah asam kuat, asam lemah, ya, asam asetat dengan larutan kalium hidroksida. Nah, kalium hidroksida ini adalah KOH. KOH ini adalah basa kuat. Nah, kalian harus ingat di larutan penyangga ada dua konsep. Nah, kita lihat yang lemah. Kalau dia asam lemah berarti ini adalah larutan penyangga asam, ya. Ini adalah larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga pada grafik ditunjukkan oleh huruf yang mana gitu ya. Dan ada PQ, TRS gitu ya. Nah, grafik yang mana? Nah, kalian ingat konsep larutan penyangga adalah untuk mempertahankan harga pH. Nah, jadi lihat mana yang perubahan pH-nya sangat sedikit sekali. Nah, jadi di larutan penyangga itu yang penting perubahan pH itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Nah, kita bisa lihat ya. Jawabannya adalah kita lihat P ke Q ada perubahan sedikit. Nah, kalau Q ke T itu jauh, T ke R juga jauh, tapi R ke S cenderung tetap. Oke, kita lihat yang perubahannya paling sedikit adalah P ke Q. Jawabannya yang A gitu ya. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ternyata jawabannya betul adalah P ke Q. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya di sini adalah soal yang di sini ditanyakan pasangan yang menghasilkan campuran penyangga. Nah, di sini ada keterangan Ka. Sebenarnya yang diminta adalah larutan penyangga asam. Ya, sehingga kalian harus mencari larutan yang hasilnya adalah penyangga asam. Ingat penyangga asam konsepnya adalah asam lemah berlebih ditambahkan dengan basa kuat gitu ya. Intinya adalah basa kuat. Yang mana? Nah, di sini ada CH3COH ini asam lemah. Ada NaOH basa kuat ya. Nah, CH3COH itu dapatnya 10, 50 kali 0,2 dapatnya 10. Kalau sama seperti ini, nilainya sama-sama 10, ini berarti adalah hidrolisis. Ya, hidrolisis yang sifatnya basa. Nah, jadi kita harus cari yang lebihnya ya. Terus yang kedua, ini juga masih CH3COH dengan CaOH. Asam lemah basa kuat. Di sini asam lemahnya 10, basa kuatnya 10 kali 0,05 itu 0,5, tapi di sini basa kuatnya bervalensi kali 2. Maka
sini juga 10. Nah, ini juga berarti hidrolisis yang bersifat basa, sama kayak ini. Nah, yang bawahnya juga sama, ya. Asam lemah dengan basa kuat yang bervalensi 2. Maka 50 kali 0,05 itu adalah 2,5 milimol. Nah, 50 kali 0,3 itu adalah 0,15, ya, 1,5 berarti dikali 2 itu adalah 3 milimol. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini tidak berlebih. Lima puluh kali 2, 100. Oke, ya betul. Nah, ini 10 kali 0,1 itu 1. 10 kali 0,05 itu adalah 0,5. Oke. Nah, ini dengan garamnya. Sebenarnya boleh, tapi ini garam yang lemah ya. Tapi kita lihat dulu yang bawah. 30,1 itu 3 dengan 4 mili KUH. Nah, ini asam lemah. Ini hasilnya 3 milimol. 40 kali 0,05 itu hasilnya adalah 2 milimol. Nah, di sini kita ketemu bahwa jawabannya yang E, yang berlebih di asam asetat, KUH-nya kurang dari 3. Ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, yang D ini nggak bisa. Kenapa? Walaupun ini garam kuat. Nah, ini garam tapi garamnya lemah. NH4OH itu kan dari basa lemah ya. Oke, soal yang kedua. Soal selanjutnya kita sembunyikan dulu jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang merupakan campuran penyangga. Oke, balik lagi ke konsep campuran penyangga. Bisa dengan asam lemah dan garamnya, ya, atau asam lemah basa kuat atau basa lemah asam kuat. Ini ada asam lemah dengan garamnya boleh, lemah dengan garamnya boleh, asam lemah dengan garamnya boleh juga, asam lemah dengan garamnya. Berarti jawabannya adalah betul semua. Nah, kamu harus punya data-data dari asam basa, garam gitu ya, biar mudah ketika menjawab soal seperti ini. Soal berikutnya. Kita tinggal lihat yang lemah sama yang kuat kita kawinin. Contoh yang nomor 1 ini adalah basa kuat. Kita tandain dulu. Yang ini adalah asam lemah. Ini adalah asam lemah. Ini adalah basa lemah. Dan ini adalah asam kuat. Kemudian, cara yang kedua, kita tentukan molnya masing-masing dengan mengalihkan molaritas dan volume. 25 kali 0,1, 2,5. 25 kali 0,2 itu 5. 0,5 kali 2, 50 ya, 5. 25 kali 0,1, 2,5. 25 kali 0,2 itu 5. 25 kali 0,2, 25 kali 0,2 ya 5. 25 kali 0,2 juga 5. Berarti kita cari asam lemah yang berlebih ya. Dengan nanti kita kawinkan dengan asam kuat. Berarti yang berlebih ini, yang asam lemah ini boleh, ini karena 5, basa kuatnya kan cuma 1 NaOH nih. Ini 2,5, berarti 1 dan 2. Ini 4. Nah, yang 4 kenapa enggak? Karena basa lemahnya 5, asam kuatnya 5, jadi nggak bisa. Ya. Ini adalah 1 dan 2. Oke. Nah,
Nah, ini cara cepat mengerjakan soal-soal seperti ini. Intinya kamu tahu ini jenisnya asam lemah atau basa lemah, basa kuat, dan asam kuat. Ya. Beberapa larutan berikut. Campuran yang dapat membentuk larutan penyangga. Caranya masih sama seperti tadi ya. 200 kali 0,1, 20. Nah, OH-nya juga 20. Nah, kalau ini berarti ini hidrolisis gitu. Nah, ini 200 kali 0,2, 40. 200 kali 0,1, 20. Berarti ini 40, asam lemahnya lebih banyak daripada basa kuatnya. Berarti ini adalah penyangga. 200 kali 0,1, 20. 200 kali 0,1 juga 20. Ini sama antara basa lemah dan asam kuatnya. Ini berarti hidrolisis. Ya. Nah, 20 kali 0,1, 20. 200 kali 0,05 itu adalah 10. Nah, kelihatan di sini basa lemahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan asam kuat. Sehingga ini adalah penyangga. Berarti jawabannya 2 dan 4. Kita cek 2 dan 4 benar nggak? Iya, betul ya. Nah, seperti itu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kelihatan deh jawabannya kenapa 4. Yuk, jawabannya 4 nih yang ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah ditanya ketika ada soal seperti ini, manakah yang larutan penyangga? Seperti bahasan soal minggu lalu, kamu harus nyari mana yang bisa kita tambahkan sedikit asam, mana yang bisa kita tambahkan sedikit, mana yang bisa kita tambahkan sedikit air yang pH-nya itu kecil banget perubahannya. Kita lihat di sini 2,5 ke 6 jauh, 3,9 ke 6 jauh, 4,5 ke 10 jauh, yang paling dekat 7,8 ke 8 lewat ke 8, 10, 7 ke 6, 7,8, 8, 1, 7. Ini yang perubahannya paling sedikit. Jawabannya 4. Sedang kelima 10 ke 5, 12 itu jauh banget. Ya jawabannya. Kenapa jawabannya 4? Kalau yang grafik gini gampang. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Nah, ini mulai soal perhitungan lagi. Oke, penyangga hidrolisis kalau kalian nggak latihan hitungan, cuman ngeliat-ngeliat saya ngerjain soal itu susah. Jadi saran saya, tolong kalian latihan soal lagi ya. Dilatih gitu dengan kalian menulis itu memperlancar kalian ketika menghitung. Kalau kalian nggak nulis, cuma ngikut-ngikut apa yang saya tulis itu susah. Jadi boleh di skip, kerjain ulang berkali-kali dengan soal yang sama. Ya, nah itu lebih baik dibanding cuma nonton doang. Nah, perhatikan lagi di soal nomor 7. Larutan NH 0,2 molar, Kb-nya 10 pangkat min 5, volumenya 45 mili, dicampur dengan larutan NH4 2 kali SO4 0,05 molar. Jika pH campuran adalah 9 plus log 3, maka volume campuran NH4 2 kali SO4 adalah berapa mili? Nah, ketika soal ini ada, kalian harus lihat dulu pH-nya. Di sini ketahui dia adalah pH basah. Nah, jadi kalau pH basah, biasakan untuk menghitung pH-nya 14 kurangin 9 dulu. Yang 9 plus log 3-nya kamu kurangin dulu. 14 kurang 9 itu kan 5. Min kali plus itu jadi min. Sisanya log 3. Nah, dari sini kamu bisa membentuk OH-min. OH-minnya berarti ya 3-nya ditulis duluan. Nah, 5-nya itu jadi pangkat 10. Baru deh kamu tulis rumus penyangganya. Nah, OH- sama dengan Kb dikali mol sisa asam dibagi dengan mol sisa basah. Gitu ya. Nah, baru tulis 3 kali 10 pangkat min 5 dikali Kb sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5. Mol itu kan volume kali molaritas, ya kan?
polaritas. Nah, karena di sini tanya volume ya kita langsung tulis aja di sini. Volume asamnya 45 mili, ya kan? Dikali yang volumenya. Nah, ini punyanya si NH4OH ya, berarti 45 mili. Polaritasnya 0,2 dibagi dengan volume si garam, PG aja saya bikin ya, dikali dengan polaritasnya 5 kali 10 pangkat min 2, kan 5 kali 0,05 dikali lagi 2. Kenapa 2? Karena di sini valensi garamnya ada 2. Ada valensi garamnya 2. Jadi kalau yang kayak gini-gini nih kamu harus tulis valensi garamnya 2. Nah, kita bisa hitung ya. Berarti 3 kali 10 pangkat min 5. Ini bisa kita coret ya. Kita coret aja yang bisa kita coret. Nah, ini yang bisa kita coret nih. 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 5. Itu bisa kita coret. Ya kan? Nah, terus kita tulis ke bawahnya. Berarti 3 sama dengan 45 kali 0,2 itu kan 9 per volume garam kali 5 kali 2 itu 10. Kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Ada yang bisa dicoret? Ada. 9 bagi 3, 3. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1, ini sisain 1. Gitu. Nah, tinggal naikin ke atas nih. Berarti volume garam kali 10 pangkat min 1 sama dengan 3. Berarti volume garamnya 3 bagi 10 pangkat min 1. Nah, kalau pangkat min 1 gini naik, jadi minnya jadi hilang. Jadi 10 pangkat 1. Jadi 3 kali 10 itu 30. Jawaban untuk soal nomor 7. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti cara mengerjakannya. Nah, kita lanjut ke soal yang pernah saya bikin ya. Saya kita cari. Ini kita tunjukin dulu jawabannya benar nggak sih 30? Nih. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lihat soal yang pernah saya bikin. Sepertinya saya pernah membuat beberapa soal tentang larutan penyangga. Ulangan larutan penyangga yang pernah saya buat. Nah, di sini kalau kamu jeli tuh kelihatan pasangan senyawa di bawah ini yang merupakan campuran penyangga kecuali yang mana. Nah, tetap aja konsepnya sama seperti yang kemarin-kemarin. Bisa asam lemah dengan garamnya, basa lemah dengan garamnya juga bisa. Ini ada CH3COH, asam lemah, ini pasti garamnya. Karena ada CH3COO dan Na. Pasti garamnya. Kalau belakangnya H berarti asam lemah. Gitu. Kalau ada OH berarti basa lemah gitu ya. Atau basa kuat. HF dengan BAF2 itu adalah asam lemah. Dan ini adalah asam lemah. Ini garam, tapi ini garam yang sifatnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ini nih biasanya nggak bisa ya. Oke, kita cek dulu ke sebelahnya. NaH2PO4 ini juga asam lemah dengan garamnya. NH3 ini juga, oh ini salah ya, ini harusnya NaOH nih. Ini lihat sebenarnya bisa ini ya, tapi jawaban yang paling betul adalah yang HCN dan NH4CN. Gitu jawabannya. Soal berikutnya. Nah, larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH pada kisarannya kecuali jika
Jika dilakukan, nah, asam lemah boleh, basa lemah boleh, asam kuat boleh, pengenceran juga boleh. Pokoknya kalau ditambah sedikit-sedikit akan mempertahankan harga pH. Yang tidak boleh adalah menambahkan zat yang berlebihan. Kalau berlebihan, asam kuat, basa kuat, itu pasti pH-nya akan berubah. Dia nggak lagi penyangga gitu ya, pasti dia akan jawabannya yang berlebih. Jadi jawaban yang ada berlebih itu pasti salah. Yang nambah sedikit asam lemah boleh, nambah sedikit basa lemah boleh, nambah sedikit asam kuat atau boleh, menambah diencerin sedikit boleh gitu ya. Nah, itu akan mempertahankan harga pH. Tapi kalau udah berlebihan, dia tidak lagi bisa mempertahankan harga pH-nya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini ada grafik lagi. Bentar. Ya, nah kita lihat. ST. Nah, pH awal sekian yang merupakan larutan penyangga. Ingat tadi pH-nya sangat sedikit. 3 ke 4,9 bolehlah. Ke 5,1 oke. 8 ke 7,9 boleh. Ke 8,1 juga boleh. 9 ke 8,5 agak jauh ya. Masih lebih dekat 8 ke 9 ya kan? Berarti ini jangan dulu. 10 ke 8,5 enggak, udah kejauhan. Jawabannya adalah yang Q dan R. Oke, kita cek jawabannya betul tidak Q dan R gitu ya. Kita lihat. Nah, jawabannya betul ya, Q dan. Lanjut lagi ke soal berikutnya. 50 mili. Nah, saya nggak bahas lagi ya, karena ini jawab tuh jawabannya. Oh, ini beda lagi. Oh, ini soalnya beda. Oke, kita cek. Tadi ya. Ini asam lemah. Ini basa lemah. Ini asam lemah. Ini basa kuat. Ini H3 basa lemah. Nah, yang bisa berarti karena ini basa lemah harusnya dengan asam kuat ya. Oh, ini asam nitrat, asam kuat. Asam kuat bisa nih. Asam lemah, basa kuat. Berarti kita lihat antara nomor 1 dengan nomor 4. Gitu ya, bisa nggak 1 dan 4? Oke, kita lihat dulu. Kita lihat 50 kali 0,15, 50 kali 0,15, 50 kali 0,15, 100 kali 0,110, 100 kali 0,1 juga 10. Nah, kita lihat asam lemahnya 5, basa lemahnya 5, asam kuatnya 5. Nah, nggak mungkin ya. Ini nggak bisa nih. Yang mungkin itu berarti dengan asam lemah basa kuat. Asam lemahnya 5, tapi basa kuatnya 10. Nggak bisa. Nah, ini berarti yang basa lemahnya 10, asam kuatnya 5. Nah, boleh nih. Berarti yang 3 dan 5 jawabannya ya. Tuh. 3 dan 5. Oh, beda ya soalnya. Habis hampir mirip. Oke, kita lanjut lagi ke soal ya. Ada 50 mili CH3CONA. Nah, kalau soalnya sudah dalam bentuk garam dan asam lemah kayak gini, langsung aja masukin ke rumusnya. Ini Ka, ini udah pasti penyangga asam, maka kamu bikin H+. Sama dengan Ka kali mol sisa asam dibagi dengan mol sisa garam. Langsung aja ya. Berarti H+, sama dengan Ka-nya 18 kali 10 pangkat min 4. Molnya 50 kali 0,1. Langsung aja 5. 50 kali 0,1, 5. 5 bagi 5. 1 ya. Maka 18 kali 10 pangkat min 4. Itu berapa? Nah, kita
lihat ada clue di sini, log 1,8 adalah 0,26. Maka ini kita jadiin 1,8. Berarti ini 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya min 5. Min log 1,8. Maka 5 min log 1,8 0,26. Yaitu 4, ada jawabannya 4, sekian gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kayaknya salah deh. 4, sekian kan 5 0,8. Oh ya, mungkin bisa juga kalau log 1,8 itu adalah 0,26, maka log dari bisa juga kayak gini berarti. Min log 18 kali 10 pangkat min 4, maka 4 min log 18. Ya, berarti 4 kurang. Kalau log 1,8 0,26, berarti log 18 adalah 2,6. 2,6. Juga jawabannya tidak ada kalau mau kayak gitu ya. Nah, ini bisa 1,4. Kayaknya salah kunci nih. Yang ini ya, salah kunci. Nah, yang betul yang pakai cara yang ini saja. Kita yang pakai 1,8 aja. Nah, di situ udah ada clue-nya 1,8. 5 kurang 0,2. 4,74. Nah, ini salah ketik ya. Kan 4,74. Harusnya ini 4. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut. Pasangan reaksi campuran penyangga ini kali 20. Kita lihat dulu. Sama yang tadi ya, ini berarti nggak saya bahas. Ini juga kayaknya sama sama yang tadi 2 dan 4. Oke, ini nggak saya bahas. Ini juga mirip ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini dalam tubuh manusia terdapat ion stabil pH dalam darah. Ion yang dimaksud adalah di H2CO3 dan HCO-. A ya jawabannya. AA, oh ini bisa kita hitung. Benar nggak sih jawabannya 5? AA HCOH sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau HCOH dicampur dengan KUH, ini harus kita bikin dulu mol awalnya. Ya. Yaitu mol awal dari HCOH itu adalah M kali P. Nah, 0,3 dikali dengan 20. Ini adalah 6 milimol. Kemudian hitung mol dari KOH juga. Kenapa harus hitung mol? Karena ini satu asam lemah, ini persatuan. Ya. M kali P juga berarti 40 kali 0,1. Ini 4 milimol. Seperti biasa kita pakai MRS ya. HCOOH ditambah dengan KOH menghasilkan HCOOK dan H2O. Mula-mula reaksi sisa. Karena ini udah setara, kita masukin awalnya di sini 6, di sini 4, ini belum ada. Nah, yang terkecil 4, berarti ini sebagai reaksi pembatas. 6 kurang 4, 2, 4 kurang 4 habis, 0 tambah 4, 4. Ini dan ini. Berarti H plus sama dengan Ka kali mol sisa asam dibagi dengan mol sisa garam. Ya. Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, mol sisa asamnya 2, mol sisa garamnya 4. Nah, ini 2 kali 2, 4 ya. Coret 2, sisa 2, 2 bagi 2, hapus 10 pangkat min. Hanya
10 pangkat 5. Jawabannya adalah 5. Selesai. Tadi jawabannya 5 gitu ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 9, larutan HCl dicampur dengan NH4OH sebanyak. Nah, oke, di sini kalau pH 9 berarti ini adalah penyangga basah, maka kamu bisa cari pOH-nya dari 14 kurang 9 yaitu 5, maka OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, ini harus tahu ya. Nah, ini sebenarnya kamu harus cari mol masing-masing dengan MRS. HCl ditambah dengan NH4OH. Ya, membentuk NH4Cl kali H2O. Kali tambah mula-mula reaksi sisa. Nah, mol mula-mula ini kan harusnya ini 100 ml 0,1. Nah, kali berarti ini 10 milimol mula-mulanya. Nah, yang ini kan volumenya nggak tahu. Berarti 0,2 kita kaliin dulu dengan X. Ini berarti 0,2 X milimol. Nah, berarti ini kita kurangin dengan 0,2 X. Ini 0,2 X. Ini juga berarti 0,2. Nah, ini jadi 10 kurang 0,2 X. Ini habis 0,2 X. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus ya. OH- sama dengan KB dikali mol sisa basah. Mol sisa basah itu 10 min 0,2 X. Anggap aja KB-nya 10 pangkat min 5 lah gitu ya. Nah, kita fokus ke yang ini aja. Nah, ini nggak usah dianggap dulu ada. Berarti kalau OH-nya 10 pangkat min 5, oke. Harus ada. Ini 10 pangkat min 5. Kali 10 min 0,2 X bagi 0,2 X. Ini kalau kita coret kan habis ya. Nah, nanti si 0,2-nya ini naik ke sini. 0,2 X sama dengan 10 kurang 0,2 X. Nah, pindah ruas. 0,2 X jadi plus 0,2 X sama dengan 10. 0,2 tambah 0,2, 0,4 X sama dengan 10. Kita kaliin 10 supaya gampang ya. Berarti 4X sama dengan 100. 100 bagi 4, 25 mili. Pasti jawabannya 250 mili. Harusnya 25 mili nih ya. Nih ya, karena kita yang carinya kita X-nya. X-nya itu kan volumenya ya. Jadi langsung sebenarnya ini nggak ada jawabannya juga. Kayak gini. Nah, ya, nah ini udah selesai. Harusnya jawabannya 25 ml. Tapi tidak. Misalnya kalau kamu tanya, kok ibu yakin sih? Kita bisa hitung ya. Nah, ini kalau kita kali nih, ini kan 10 milimol. Ini 0,2 kali 25, itu kan 5 milimol kan. Berarti nanti di sini 5 milimol, di sini 5 milimol. Ya, masalahnya ini KB-nya nggak ada. OH-nya berarti kan 10 pangkat min 5. Ini kan jadi 10 kurang 5, 5. Karena kan 0,2 kali 25 kan 5. Maka di sini 5 bagi 5. Maka di sini 10 pangkat min 5. Dapat deh pH-nya 9. Ulang ya. Kita anggap selesai. Ada soal berikutnya. Ini saya hapus. Ini juga ada soal kayak gini ya. Nah, ini udah ada asam lemah dengan garamnya. Dia tanya kalau pH-nya 6,9 perbandingan volumenya berapa sih? Nah, ini anggap aja konsentrasinya sama. Ini udah jelas ya. Berarti molaritas asam lemah itu sama dengan molaritas garamnya. Nah, jadi
Kalau pH-nya 6-5, berarti H plusnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Tinggal masukin aja. 5 kali 10 pangkat min 6. Ka-nya 10 pangkat min 5. Asam, molaritas asamnya sama. Molaritas garamnya sama. Nggak usah dianggap kalau sama. Berarti volume asam dibagi dengan volume garam. Nah, ini tinggal kita coret nih. Ya. 6 kurang 5 sisa 1, berarti 0,5 volume asam bagi volume garam, atau 0,5 itu kan setengah, kita kaliin volume garam sama dengan volume asam. Jadi volume garam itu adalah 2 kali volume asam, atau 1:2. Nah, jawabannya adalah 1:2. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 5, 100 ml HCN harus dicampur dengan NaOH sebanyak, ini yang tadi ya, karena benar kan? Nah, ininya 5, tapi jawabannya masih sama. Oke, ini kita skip aja. Mirip beda. pH-nya 5 berarti H plusnya, oh ini asam ya, 10 pangkat min 5. Nah, mirip kayak yang tadi, HCN tambah NaOH, hasilnya jadi NaCN dan H2O. Mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mulanya ini 100 kali 0,2 HCN-nya. Berarti itu 20 milimol ya. Nah, NaOH volumenya tapi 0,1, berarti 0,1x. Nah, 20 kali 0,1x, ini dikurang 0,1x, ini juga 0,1x, ini belum ada ya. Maka ini 20 kurang 0,1x. Ini habis, ini 0,1x. Nah, pokoknya dia basa kuat atau basa asam kuatnya di penyangga dia pasti habis ya. Nah, H plus sama dengan Ka kali mol sisa asam dibagi dengan mol sisa garam. Nah, ini 10 pangkat min 5, Ka-nya 10 pangkat min 5 juga, mol sisa asamnya 20 min 0,1x dibagi dengan 0,1x, hampir mirip ya. Dicoret-coret habis. Nah, ini naik ke sini 0,1x sama dengan 20,1x. Ini 0,1x ditambah, kan pindah ruas min jadi plus. 1 tambah 0,1, 0,2x. Dengan 20, berarti sama dengan 20 bagi 0,2. Jawaban ya. Ini baru betul jawabannya 100 ml. Gampang ya. Nah, paling tepat adalah, tapi tidak mungkin berubah, pasti berubah ya, dia berubah paling sedikit. Dan penyangga dapat dibuat nih yang paling tepat. Campuran basa lemah dengan asam kuat berlebih, salah. Larutan penyangga dapat dibuat dari campuran asam kuat berlebih, salah. Yang kuatnya nggak boleh lebih. Penyangga dapat dibuat dari campuran garam dengan basa kuat berlebih, salah. Penyangga dapat dibuat dari campuran asam lemahnya dan basa konjugasinya, betul. Jawabannya yang terakhir. Lanjut. Ini masih menghitung. Sebanyak 0,3 mol dengan garamnya dengan volume 1 liter. Larutan. Nah, ini karena sudah dalam bentuk mol sebenarnya ini gampang. Ini H plus sama dengan 10 pangkat min 5 Ka-nya. Mol asamnya 0,3 dibagi dengan mol garamnya 0,15. Nah, ini berarti 10 pangkat min
10 pangkat min 5. Berarti pH-nya adalah min log 2 kali 10 pangkat min 5 atau 5 min log 2. Yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di antara berikut yang dapat membentuk larutan penyangga dengan pH kurang dari 7. Berarti ini penyangga asam ya. Karena pH-nya kurang dari 7. Berarti bisa dari asam lemah dengan garamnya. Nah, ini udah kelihatan nih, yang A. Nah, yang A itu HCN itu asam lemah, NaCN garamnya. Nah, lanjut. Fungsi sistem larutan penyangga adalah untuk mempertahankan derajat keasaman darah. Ya. Jadi sistem penyangga dalam darah ya untuk menjaga keasaman darah supaya pH-nya itu tidak terlalu lanjut. Nah, soal 9 ini kayaknya sudah ya. Ini udah jawabannya 30 ya. 9 plus log 2 jika larutan mengandung 0,4 mol NH4OH dan 0,2 mol NH4Cl ditambahkan ke dalam 100 mili HCl, maka bisa diganti aja deh. Oke. Nah, nanti saya kasih soal yang gampang aja. Lalu malam sudah. Oke, baik. Nah, ini adalah soal-soal yang bisa kalian latih di rumah. Soal-soal kayak gini aja, nggak usah terlalu sulit. Jadi soal yang gampang dan mudah saja yang perlu dilatih di rumah. Nah, hari Rabu kita ulangan. Mudah-mudahan kalian bisa dapat nilai yang cukup baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.